Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran daring kita. Jadi pada hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran 5 dan 6 subtema 2 tema 1. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas dua muatan pelajaran. Yang pertama IPS tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Jadi kita bahas kembali untuk lebih memperjelas lagi. Terus PKN di sini contoh pelaksanaan atau penerapan sila kelima Pancasila. Nah, kalau sebelumnya sebagai bahan pengingat kita itu membahas tentang penerapan sila keempat Pancasila. Jadi di situ berkaitan sama musyawarah, diskusi, dan juga pengambilan keputusan. Oke, materi pertama di sini kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Di buku kalian pada halaman 98 sampai 99 di tema 1 itu ada teks. Jadi kita coba bahas sama-sama. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nah, jadi Indonesia, negara kita ini adalah termasuk salah satu negara yang kaya dengan hasil alam, baik itu dari pertambangannya atau pertaniannya maupun kelautannya. Jadi ikan-ikan, udang atau bahan kekayaan alam di laut itu sangat banyak. Selanjutnya negara kedua di sini Brunei Darussalam. Jadi Brunei Darussalam ini lebih fokus ke kegiatan ekonominya itu di bidang pertambangan. Jadi yang diekspor itu biasanya minyak mentah, gas alam, dan juga produk minyak lainnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke negara Malaysia. Nah, Malaysia ini mata pencariannya atau kegiatan ekonominya di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Jadi pertambangannya itu menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Jadi penghasil biji timah terbesar itu adalah Malaysia. Selanjutnya negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Tadi karena mereka bisa mengekspor mesin dan alat transportasi, juga merupakan negara yang menjadi tempat transitnya berbagai turis, sehingga pendapatan mereka cukup tinggi jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Selanjutnya negara Thailand. Jadi Thailand ini kegiatan ekonominya fokus pada pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Jadi Thailand merupakan negara terbesar penghasil beras di Asia dan peringkat 3 sedunia. Jadi produksi utama Thailand itu adalah beras. Terus negara Filipina. Filipina juga ini di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Ekspor Filipina itu biasa berupa gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Selanjutnya negara Vietnam. Vietnam ini kegiatan ekonominya di bidang pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Selanjutnya Vietnam juga di bidang industri itu menghasilkan tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam itu menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya itu berupa bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Jadi di Vietnam ini terdapat dua sungai yang sangat penting untuk masyarakat yang ada di Vietnam, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Jadi
banyak penduduk yang bermata pencarian sebagai petani karena ada 2 sungai ini yang membuat tanah di sekitar situ menjadi lebih subur. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Di sini kembali di sektor pertanian, Laos juga di pertanian. Contoh yang dihasilkan itu beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Sedangkan Myanmar itu komoditasnya berupa kayu, beras, pupuk, dan berbagai kerajinan. Jadi hampir semua negara yang ada di ASEAN itu kegiatan ekonomi itu di bidang pertanian, karena kemarin seperti yang Bapak sampaikan, negara ASEAN ini negara yang beriklim tropis mendukung kegiatan-kegiatan bertani atau bercocok tanam. Di sini kita masuk ke materi kedua, contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila. Jadi seperti bunyinya, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini contoh penerapannya lebih ke arah bersikap adil, saling berbagi, dan saling menghormati serta menghargai. Di sini ada contoh gambar. Sini ada ayah yang membelikan 2 anaknya mainan. Jadi ini adalah contoh sederhana bersikap adil. Jadi ayahnya tidak memilih dalam memberikan hadiah kepada anaknya. Jadi dua-duanya langsung dikasih. Terus contoh kedua ini saling berbagi. Ada seorang anak memberikan makanannya kepada temannya. Terus yang ketiga di sini saling menghormati dan menghargai, seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi walaupun kita memiliki adat istiadat berbeda, agama berbeda, tetap harus saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila juga bisa kalian baca di halaman 108 buku kalian. Jadi di situ ada contoh-contoh sikap yang menerapkan sila kelima Pancasila. Di situ ada bersikap adil, menghormati, memberi pertolongan, tidak boros, dan lain sebagainya. Mungkin itu materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.